Oke, selamat pagi buat kita semua ya. Sini masih 5 orang. Kita nunggu temannya sedikit lagi ya. Hmm. Di antara 5 orang ini, apa ada yang puasa atau gimana? Nggak ada ya? Kita tunggu dulu temannya ya. Ini masih 7 orang. Nah, kita lanjut pelajaran kita ya. Terakhir itu sampai di sini ya. Mungkin yang ini kemarin minggu lalu udah dibahas tentang domain. Nah, ini kemarin kita udah bahas sekilas. Nanti setelah topik ini habis, kita baru lanjut ke topik selanjutnya itu tentang domain ya. Domain udah, pembahasan sekilas, hosting juga udah sekilas, konten juga udah. Nah, kita masuk ke jenis-jenis website. Oke, kita tunggu dulu ya temannya, biar paling tidak ada 10 orang dulu nih. Oke. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Ini tinggal sedikit slide lagi, baru kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang domain ya. Kita nanti habis ini kita masuk ke topik domain. Nanti pas sudah masuk sekolah, nanti kita akan coba belajar untuk membuat HTML. Jadi kita pelatih HTML, gimana membuat contohnya yang terhubung dengan website. Oke. Oke, kita mulai aja 8:02. Nah, kemarin kita terakhir itu sampai di website personal. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang tentang website personal, kemudian kita akan bahas website bisnis, dan yang ketiga itu tentang blog. Oke, nah kita masuk ke topik kita. Nah, website personal atau website pribadi adalah jenis website yang dimiliki oleh seseorang individu atau seorang ya udah sendiri maksudnya ya. Walaupun berupa website pribadi, tetapi tidak selalu kontennya berisi hal yang bersifat pribadi dari pemilik website tersebut. Nah, di sini apa ada yang dari kelas 10 ini yang udah mempunyai website pribadi atau website sendiri? Biasanya itu dia menceritakan tentang masalahnya pribadi atau memberikan informasi-informasi yang mungkin menurut dia bakalan bisa orang jadi tahu. Oke, kita lanjut. Nah, website personal atau website pribadi. Saat ini tersedia berbagai layanan yang dapat Anda gunakan untuk membuat website pribadi, mulai dari yang gratis sampai layanan berbayar. Untuk yang gratis, harus bersedia memiliki alamat website seperti www.namawebsite.blogspot.com. Alamat website gratis seperti contoh di atas tidak disarankan untuk yang ingin memiliki konten lengkap seperti dengan adanya video dan banyak gambar. Biasanya penyedia layanan website gratis akan memberikan resource atau penyimpanan yang terbatas. Selain itu, untuk alamat website gratis akan sulit ditemukan di mesin pencari. Nah, di sini dan ketiga itu ada minusnya ya. Yang tadi yang pertama itu adalah dia itu memberikan resource atau penyimpanan yang terbatas. Jadi kita tidak bisa asal memasukkan video atau gambar yang banyak karena dia terbatas penyimpanannya. Nah, yang kedua itu website gratis akan sulit ditemukan di mesin pencari. Namanya gratis ya. Bakalan kalah sama yang berbayar yang hanya memakai .com.
Dan ketiga, kalau kita pakai website yang gratis, maka di sini kita akan dibuatkan yang namanya blogspot. Kalau misalnya website berbayar itu, dia akan memiliki hanya contoh www.namawebsite.com. Blogspotnya tidak ada. Yang kalau misalnya kita ingin mencari sesuatu informasi yang masih memakai blogspot, itu berarti dia masih memakai layanan yang gratis. Oke, sampai sini paham ya? Yang apapun, mau konten apapun, misalnya kalian mencari informasi atau untuk mencari jawaban dari tugas dari gurunya, ada yang pakai blogspot, dia berarti memakai yang gratis. Oke, nah kita lanjut. Website bisnis. Website bisnis adalah jenis web yang dimiliki oleh seorang individu atau seorang perorangan atau organisasi atau bahkan perusahaan yang bertujuan untuk menjual atau memperkenalkan suatu brand yang akan dipasarkan ke publik. Oke. Website bisnis ini isinya beragam, mulai dari penjualan produk, berbagai macam jenis seperti makanan, minuman, pakaian, bahkan bahan bangunan yang dapat memudahkan konsumen. Nah, di sini website bisnis ini dia itu mudah ya. Jadi kita di sini apakah ada yang pernah di sini yang mempunyai akun Instagram jualan? Gimana? Ada yang memiliki akun Instagram jualan atau Facebook akun jualannya atau gimana? Atau sekarang cewek-cewek zaman sekarang ini biasanya dia jualan Oriflame. Benar ya? Dia menjual Oriflame, dia itu menjual barang-barang dari pihak Oriflame. Menjualkannya, setelah menjual dia akan mendapat poin, benar ya? Nah, kalau misalnya kita menggunakan website bisnis yang individu atau per orang, kita menjual barang orang atau kita menjual milik pribadi kita sendiri. Nah, kalau kita menjual perusahaan atau website perusahaan seperti itu, contohnya Shopee dan Tokopedia. Nah, saya contohnya begini ya. Kita buka dahulu itu, nah ini. Kita buka ini, contohnya itu yang ini, Tokopedia sama Shopee. Oke, nah kalau misalnya kita buka Tokopedia, inilah yang disebut dengan website perusahaan. Nah, di sini kalau tadi kita membahas tentang yang pribadi, kita itu hanya menjual, contohnya hanya barang satu-satu saja. Makanan ya makanan saja, minuman saja. Nah, kalau misalnya yang punya perusahaan, dia pasti akan lebih besar penjualannya. Tidak hanya makanan, minuman, atau barang-barang saja. Nah, bahkan di sini di Tokopedia atau perusahaan yang mempunyai, dia bahkan sampai menjual mobil. Pernah ya? Atau tahu contohnya itu seperti Indra Kesuma ya, yang kemarin itu viral membeli mobil jam 3 pagi. Mobil Tesla contohnya di sini. Dia membeli Tesla dari Tokopedia. Benar ya? Itu sampai viral di Instagram, Twitter, dan yang lain-lain. Oke? Nah, sampai di sini. Setelah kita membahas tentang website pribadi dan website bisnis. Apakah ada yang mau ditanya? Tidak. Nah, ini. Kalau zaman sekarang ini mungkin anak SMA seharusnya udah punya website pribadi ya, atau biasanya dulu zaman-zamannya memakai yahoo.com ya. Di situ dia membuat blog pribadinya sendiri yang bisa dibuatnya sesuai dengan kemauannya sendiri. Kalau website bisnis tadi saya sudah menjelaskan, kalau individu dia menjual barang pribadinya sendiri. Atau biasa disebut itu mungkin dia menjual barangnya itu terbatas ya, benar ya, barangnya terbatas. Jadi kalau misalnya habis atau laku ya udah laku gitu loh. Dia mencari dulu barangnya yang lain baru dijualkan kembali. Oke. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Kita bahas tentang blog. Blog atau blogging. Blog, vlog itu hampir sama ya. Kalau vlog itu mungkin dalam bentuk video, kalau blog itu dalam bentuk konten. Oke, dia hanya bercerita tentang tulisan, gambar. Mungkin hanya ada sedikit video. Oke. Nah, blog adalah website yang mengandung konten personal
dalam bentuk artikel. Nah, artikel atau tulisan. Oke, kemudian ada dalam bentuk video, dalam bentuk foto, dan dalam bentuk link ke website lain yang disediakan oleh penulis blog. Nah, contohnya seperti begini. Contoh blognya itu adalah food blogger. Food blogger yang cukup terkenal di Indonesia adalah Anak Jajan nih ya, anakjajan.com. Blog ini dikelola oleh pasangan Julia Veronica dan Marius Chandrasa. Oke, kita coba buka dulu. Ini alamat websitenya, kita buka. Nah, di sini adalah contoh alamat blog. Ya, mungkin ada 2 contoh ya. Nah, disinilah inilah maksudnya adalah blog. Kita memberikan sebuah blog itu untuk mereview sebuah makanan. Ya, contohnya ini ya, mereview sebuah makanan di Pik Pancoran Pik. Kemudian atau bisa membuat makanan, resep-resep makanan. Oke, nah bahkan ada video tentang makanan. Nah, inilah yang dinamakan vlog. Vlog itu adalah dalam bentuk video, sedangkan blog itu dalam bentuk seperti begini ya. Oke. Nah, ini adalah contoh sebuah blog. Oke. Yang kedua contoh blog itu, siapa yang nggak kenal dengan blog yang namanya nih, Trinity Traveler. Ada yang tahu tidak tentang blog Trinity Traveler? Bahkan sampai dibuat sebuah film. Oke, saya jelasin dikit ya tentang Trinity Traveler ini. Oke, contoh blogger yang satu ini mungkin sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Benar ya? Mungkin ini udah ada yang udah pernah nonton filmnya di bioskop. 16 Maret 2017 yang difilmkan yang dimainkan oleh Mahdi Hyunda. Oke, Trinity terkenal karena kisah perjalanannya ke luar negeri dengan budget minimal atau uang pas-pasan yang ia bagikan di blognya. Oke, nah di blognya ini saya nggak dapat dia, kebanyakan itu mungkin tenggelam gara-gara munculnya filmnya yang terbaru. Oke, nah kita lanjut. Terkenal karena kisah perjalanannya ke luar negeri dengan budget minimal yang ia bagikan di blognya. Ia juga disebut sebagai traveler blogger pertama di Indonesia. Berawal dari menulis catatan setiap melakukan perjalanannya, Trinity Traveler mulai membagikan kisah perjalanannya pada blognya pada tahun 2005. Nah, sejak saat itu banyak yang menyukai kisahnya, bahkan viral di Indonesia sampai luar negeri. Nah, karena suatu kontennya itu tentang blog perjalanannya itu, dia sampai dibuatin film. Dan menang sebuah award. Nah, oke, menang sampai award. Trinity pun menjadi pembicara di acara-acara kepenulisan bergengsi. Oke, dan blog mengantarkan Trinity menjadi salah satu orang berpengaruh di Indonesia. Nah, sampai di sini kita sudah membahas tentang blog, website bisnis, dan website personal. Nah, di antara ini apakah ada murid di kelas 10 ini yang sudah mempunyainya? Website pribadi atau bagaimana? Atau udah pernah membuat website sendiri? Kita belajar dari les manapun atau gimana nih? Ada belum yang mempunyai websitenya sendiri? Nggak ada ya? Tapi setidaknya kita pasti di sini udah pernah memakai yang namanya website. Benar ya? Kita mungkin pernah mesti membeli barang online atau jualan online orang lain. Atau kita mungkin yang jualan, kemudian kita menengok blog atau melihat blog. Nah, sini saya udah kasih contoh blog tentang makanan. Dan kedua tentang blog jalan-jalan. Entah mau keluar negeri atau luar atau dalam Indonesia ya. Oke. Kalau tidak ada sampai di sini, kita akan bahas ke topik selanjutnya. Kita akan membahas tentang yang namanya ini, domain. Oke.
Kita membahas tentang domain, kenapa mesti ada yang namanya makai.com, pakai triple W, sama HTTP ini, oke? Domain ini ada banyak macamnya ini. Adalah contohnya salah satu. Kita akan bahas ke topik selanjutnya yaitu tentang domain. Oke. Bentar ya, saya buka dulu. Nah ini, kita akan bahas tentang domain dan mungkin nanti tugas praktek UASnya nanti atau tugas semesternya nanti mungkin dari sini ya. Oke, kita lanjut ke topik kita selanjutnya. Yang pertama tadi kita udah bahas tentang website. Benar ya? Website tadi terdiri dari ada domain, hosting, sama konten. Nah, kita bahas dulu yang pertama itu tentang domain. Nah, kita akan bahas tentang yang pertama itu pengertian domain. Yang kedua cara kerja domain, dan ketiga domain name system atau biasa disingkat DNS. DNS adalah domain name system dan name server. Yang keempat kita akan bahas domain dan subdomain. Yang kelima adalah jenis-jenis domain. Nah, domain itu ada banyak ya. Contohnya itu memakai.com atau bahkan memakai .ac.id, benar ya? .ac.id. Nah, oke, kita masuk ke pengertian domain. Nah, domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi server komputer agar lebih mudah diingat daripada menggunakan IP address. Nah, IP itu adalah Internet Protocol Address. Agar website atau aplikasi online-nya dapat dengan mudah diakses oleh pengunjung, maka pemilik website tersebut harus menggunakan domain. Nah, contoh domainnya tadi, saya kasih contoh itu seperti kayak youtube.com. Nah, YouTube-nya itu adalah nama domainnya. Benar ya? YouTube itu adalah nama domainnya, dan com itu adalah hak domainnya. Nah, kita di sini, nah, untuk memiliki nama domain sendiri, maka perlu mendaftarkan nama domain yang kita inginkan tersebut. Untuk mendaftarkannya, kita mungkin harus bayar ya. Kalau tadi tidak berbayar, kita akan memakai yang namanya .blogspot.com yang kita sudah bahas barusan. Oke. Domain akan terdaftar di organisasi yang bernama ICANN. ICANN, ya benar, ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Number. Oke. Yang menentukan ekstensi domain apa saja yang bisa digunakan. Nah, kalau kita misalnya berbayar pakai .com, contohnya itu kalau pakai .com itu berbayar 300.000 per setahun. 300.000 setahun, kalau kita pakai .net atau gimana, mungkin harganya 200.000 dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Jadi satu tadi bilang, yang menentukan ekstensi domain apa saja yang bisa digunakan. Kalau ada uang, kita pakai .com. Kalau tidak ada uang, kita pakai .blogspot.com. Oke, kita lanjut. Saat mendaftarkan nama domain, kita dapat memilih nama website dan ekstensi domain sesuai keinginan kita. Oke. Nah, kita lanjut. Cara kerja domain. Oke. Domain-domain dikumpulkan ke dalam sebuah daftar kontak seperti buku telepon. Di buku telepon ini disebut dengan nama DNS server. Nah, DNS tadi kita sudah bahas. DNS itu adalah Domain Name System. Itulah yang disingkat dengan DNS. Oke. Ketika domain yang dicari sudah ditemukan dalam DNS server, browser akan menampilkan halaman yang diinginkan. Namun jika alamat tersebut belum juga ditemukan, maka akan dicari di DNS tersebut. Nah, berarti maksudnya itu adalah DNS server itu mungkin dalam contohnya itu dalam bentuk buku telepon. Buku telepon itu tidak mungkin hanya satu. Tidak mungkin seluruh Indonesia itu masuk ke dalam satu buku telepon. Nah, ketika kita mencari sebuah alamat website-nya, ketika kita ingin mencari sebuah alamat website-nya, contohnya seperti begini nih. Saya kasih contoh. Kita cari tadi ini, contohnya ini anak jajan ya, anakjajan.com. Ini adalah sebuah domainnya. Anak jajan ini adalah domainnya.
Sebentar ya. Nah, anak jajannya ini adalah domainnya. Nah, kalau misalnya kita cari di Google hanya seperti begini. Nah, maka dari sini, dari yang namanya nah, anakjajan.com ya, tadi kan nih. Kita hanya membuat domainnya itu adalah anak jajan, tapi kita tidak tahu apakah dia memakai .com atau .co.id. Oke. Nah, disinilah makanya disebut ketika domain yang dicari sudah ditemukan dalam DNS server, browser akan menampilkan halaman yang diinginkan. Nah, inilah maksudnya berarti DNS servernya. Kita mencari di sini, kita klik apa saja, maka akan keluar alamat website yang kita cari. Contohnya adalah anak jajan. Kita cari anak jajan, maka akan keluar anakjajan.com. Oke, sampai di situ. Sudah paham belum tentang domain, cara kerjanya? Nah, contohnya itu internet itu adalah DNS servernya. Seperti tadi buku telepon. Oke, seperti buku telepon. Nah, dari sinilah inilah contohnya buku telepon. Kita mau cari anak jajan, kita akan keluar jajan. Atau contohnya seperti begini nih. Kita ingin main YouTube. Kalau nama biasanya YouTube itu adalah youtube.com ya, benar ya? Nah, ini YouTube. Kenapa kalau misalnya kita cari, kita singkat dengan maka YT. Kenapa dia tetap bakalan keluar ya namanya youtube.com. Oke, ada yang tahu tidak dari penjelasan saya ini? Kenapa di sini dia memakai yang namanya dari yang namanya YouTube kita bisa persingkat menjadi YT, maka akan keluar domainnya seperti begini. Gimana? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Oke, ada sebelum sampai di situ. Udah pada paham belum tentang domain? Pengertian domain sama cara kerja domainnya sendiri. Nah, domain itu apa sama cara kerja domainnya. Nanti di UAS, mungkin ujiannya itu dari sini ya. Dari sini sama yang tadi tentang website dan ini. Oke, oke nanti saya tanya DNS server itu apa dan coba jelaskan gimana tentang DNS server. Tadi saya sudah menjelaskan tentang buku telepon ya. Contohnya seperti begitu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke slide yang kelima. Nah, domain name system atau name server. Oke, domain name system atau biasa disingkat DNS. DNS adalah suatu sistem database yang berfungsi untuk mentranslasi atau mengarahkan nama domain menjadi IP address atau sebaliknya. DNS terdiri dari beberapa record, diantaranya NS record, A record, TTR, CNAME, TXT, dan SOA. Name server. Sebentar ya. Name server atau NS adalah nama unik yang memiliki nama unik yang mewakili nama server penyimpanan database, domain name system atau biasa disebut server DNS, di mana di dalamnya terdapat keterangan IP address yang menuju ke server hosting yang telah ditentukan sebelumnya. Umumnya name server dibuat menggunakan nama domain agar lebih mudah diingat dan digunakan. Oke, ini mungkin saya nggak ada jelasin karena ini hanya penjelasannya biasa saja ya. Nah, kita masuk ke sini. Oke, domain dan subdomain. Bentar.
Kita lanjut dulu. Nah, ini saya harap yang ini yang paling poin paling pentingnya. Saya harap di sini mungkin ada yang mau bertanya tentang domain dan subdomain ya. Nah, domain dan subdomain tidak dapat dipisahkan. Subdomain bisa digunakan untuk memisahkan domain lain yang masih merupakan turunan dari domain yang dimiliki. Oke, dari sini mungkin masih kurang dimengerti. Subdomain merupakan alias dari domain. Nah, berarti domain itu adalah mungkin keluarganya dan subdomain itu adalah mungkin bagian dari domain itu, contohnya ayahnya atau ibunya. Gitu ya. Subdomain akan memuat kata atau nama yang lebih khusus dari keseluruhan website Anda. Contohnya, blog.domain.com merupakan subdomain dari www.domain.com. Kata blog yang berada di depan domain.com, inilah yang disebut dengan domain. Inilah yang disebut dengan domain. Nah, subdomain biasanya digunakan agar konten yang berada di dalamnya tidak tercampur dengan konten utama dari website yang dimiliki user. Jika memiliki toko online, namun juga ingin memberikan edukasi tentang barang yang dipasarkan, kita dapat membuat subdomain blog. Atau dengan adanya subdomain ini, tidak akan bingung menempatkan artikel tanpa merusak estetika toko online. Nah, contohnya seperti gini. Dari pembacaan yang sudah saya bacain ini, contohnya ini begini. Kita buka dulu ke contohnya youtube.com dulu ya. Kita lari ke... Nah, ini. Kita buka youtube.com. Nah, inilah yang disebut dengan... Oke, sebentar. Oke, sorry. Nah, inilah yang disebut adalah domainnya. Oke. Inilah yang disebut dengan domain. Nah, kalau subdomain itu adalah kita membuat ini. Kita buat contohnya itu adalah trending. Nah, maka inilah yang namanya subdomain. Kita mencari subdomain itu tentang trending, tapi tetap bagian dari si YouTube-nya. Tapi dari trending ini itu adalah bagian dari si domainnya. Oke, ngerti ya? Ini adalah domain, dan ini adalah subdomainnya. Karena ini masih tetap di bagian YouTube-nya. Oke, contohnya. Nih, kita masuk ke YouTube. Nah, inilah yang dinamakan domain. Oke. Ketika kita contohnya membuka ini, gadgetin. Sebentar. Oke, saya kasih contoh lain. Nah, ini youtube.com. Ketika kita ingin mencari, inilah namanya domain. Nah, kalau kita buat gini, gadgetin. Nah, inilah adalah subdomainnya. Tadi kita buat channelnya itu gadgetin. Nah, inilah bagian dari subdomainnya. Ini tetap bagian dalam si domainnya. Paham ya? Sampai situ. Oke, atau ada yang mau ngasih contoh lain? Tidak. Dari tentang domain. Sini mungkin penjelasannya kurang mudah dimengerti ya. Jadi saya kasih contoh seperti tadi YouTube. Nah, oke, contohnya seperti beginilah. Ini domainnya, jajan.com. Subdomainnya itu adalah ini. Ya, ini adalah bagian subdomainnya. Kategorinya travel tip, tipe traveler. Oke, sampai di situ. Ada yang mau ditanya? Tidak. Dari domain subdomain, cara kerja dan pengertian domain. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Tentang domain dan cara kerjanya. Oke, saya mau bahas sedikit lagi tentang cara kerjanya ya. Cara kerja domain. Setelah memahami apa itu domain. Nah, setelah kita memahami apa itu domain, pengertian domain, kita bakalan
Nah, masih segar di ingatan kita bahwa domain berfungsi sebagai alamat. Sebagai alamat ini contohnya ini, sebagai alamat untuk mengantarkan kita menuju website yang ingin kita buka. Benar ya? Oke, saya ulangi. Setelah memahami apa itu domain, sekarang saatnya kita mengetahui cara kerja domain. Bahwa domain berfungsi sebagai alamat. Fungsi sebagai alamat untuk mengantarkan menuju website tertentu. Oke. Perlu kita ketahui di dunia ini ada jutaan domain, benar ya? Ada jutaan nama-nama yang memiliki domain. Contoh besarnya itu youtube.com, google.com, facebook.com, dan lain-lain. Bahkan pribadi sendiri itu pun dimiliki itu yang namanya domain. Nih, contoh anak jajan nih. Atau kita membuat website sendiri pun itu juga termasuk di dalam domainnya. Meski sudah unik. Nah, meski sudah unik namanya google.com, kita tidak bisa memakai yang nama yang sama persis. Nah, jadi domain itu sama seperti ID server atau ID-nya ya. ID-nya atau username-nya. Tidak mungkin orang itu sama ID-nya. Jadi kalau misalnya sama ID-nya dia tidak akan terbuka karena dia kalau kita mencari di mesin pencarian di Google dia akan bentrok. Oke, benar ya sampai sini ya. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau dibahas lagi tidak? Kita bahas tadi sampai di sini, domain dan subdomainnya. Ini tadi kita sudah baca, tapi saya sudah membacanya dan belum ada ngasih penjelasan. Nah, domain name system atau name server yang merupakan sebuah sistem untuk menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam sebuah basis data terbesar distributed database. Nah, jadi nama domain kita akan disimpan di dalam sini. Sama tadi seperti cara kerjanya ini, di sini ya. Cara kerjanya ini seperti ini. Nah, mungkin tadi seharusnya saya buat gini. Oke. Kita tadi sudah membahas DNS server, cara kerjanya, dia itu seperti buku telepon. Ketika kita mencarinya, maka dia akan keluar. Nah, terus dan DNS ini disimpan nama domain disimpan dalam beberapa record diantaranya NS record, record, PTR, CNAME, TXT, dan SOA. Nah, ada yang mau ditanyain tidak sebelum kita masuk ke bagian sini? Jenis-jenis domain. Nah, sini kita akan membahas sedikit tentang jenis-jenis domain. Nah, kalau di Indonesia itu memakai .co.id. Nah, kalau negara luar itu biasanya memakai .as, .au, atau .my. Nah, AU ini adalah Australia, benar ya. Kalau my ini adalah Malaysia, dan .as ini mungkin Amerika Serikat. Nah, seperti begitu. Pernah tidak kita mencari website itu yang memakai .co.id? Nah, kalau memakai .co.id itu berarti dia adalah website orang Indonesia yang dimiliki oleh orang Indonesia. Nah, di minggu depan kita akan membahas tentang TLD atau top level domain, yang kedua SLD, second level domain, dan tiga third level domain. Oke. Nah, waktu kita tinggal 3 menit lagi nih. Ada yang mau ditanyain sekitar domain dan atau yang sebelumnya, materi kita sebelumnya gimana nih? Saya hampir 40 menit ngomong, tapi tidak ada yang mau bertanya nih. Padahal ini adalah poin penting dari sebuah website. Kita biasanya mencari-cari doang, tapi tidak mengerti. Mengapa sih harus pakai .co.id atau .com? Nah, jadi begini. Kenapa harus .com itu yang paling suara paling banyak dipakai? Apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Oke, mungkin sampai di sini aja lah dulu ya. Kita akan bahas ke topik selanjutnya tentang ini. Yang tiga ini tadi ya.
Kalau tidak ada yang mau ditanya, kita akhirin saja sampai di sini. Selamat pagi. Bye-bye. Thank you ya.